Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandi Dimaksum di channel Al-Maksum. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi mengenai sejarah-sejarah para wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dan di sekitar Nusantara. Kali ini, saya akan mencari tahu tentang keturunan Sunan Kalijaga. Siapakah dia? Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Dia diberikan keturunan yang tidak lain ialah Sunan Muria atau Raden Umar Shahid. Sunan Muria diperkirakan berasal dari nama Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Tempat Sunan Muria dimakamkan. Sunan Muria wafat pada tahun 1560 Masehi. Di dalam tradisi penulisan tembang, Sunan Muria dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik sekar alit jenis sinom dan kinanti. Sunan Muria menjalankan dakwah melalui pendekatan budaya dalam seni pewayangan. Misal, Sunan Muria diketahui suka menggelar sejumlah lakon carangan, pertunjukan wayang gubahan Sunan Kalijaga seperti Dewi Ruci, Dewa Serani, Jamus Kalimasada, Begawan Ciptaning, Semar Ambarang, Jantur, dan sebagainya. Melalui media pertunjukan wayang, Sunan Muria memberikan penerangan-penerangan kepada masyarakat tentang berbagai hal dalam kaitan dengan tauhid, dengan pendekatan lewat pertunjukan wayang, tembang-tembang tradisi-tradisi lama dan praktik-praktik keagamaan lama yang sudah diislamkan. Sunan Muria berhasil mengembangkan dakwah Islam dari daerah Jepara, Tayu, Juwana, bahkan sekitar Kudus. Sumber versi catatan sejarah menyebutkan asal-usul Sunan Muria sebagai anak kandung dari Sunan Ngudung atau Sunan Mandalika sangat tidak sesuai, karena bukti kebenaran otentik Dewi Sujina, istri Sunan Muria, adalah putri dari Sunan Ngudung, Raden Usman Haji bin Asyahid Al-Murtado, Sunan Gresik Kakak, Sunan Ampel. Selama berguru kepada Sunan Ngerang, dikisahkan bahwa suatu saat Sunan Ngerang mengadakan syukuran untuk putrinya Dewi Roroyono yang usianya genap 20 tahun. Para murid seperti Sunan Muria, Sunan Kudus, Adipati Petakwarak, dan dari Mandalika Jepara, Kapa, dan adiknya Gentiri diundang untuk hadir. Ketika Dewi Roroyono dan adiknya Roro Pujiwati keluar menghidangkan makanan dan meminum, hati Adipati Petakwarak terpesona oleh kecantikan putri gurunya itu. Ia memandang Dewi Roroyono dengan mata tidak berkedip. Putri Sunan Ngerang itu telah membuat Adipati Petakwarak tergila-gila dan melakukan tindakan tidak pantas terhadap putri gurunya itu. Bahkan pada malam hari, Dewi Roroyono dibawa lari ke Mandalika. Sewaktu Sunan Ngerang mengatakan bahwa putrinya diculik oleh Petakwarak, ia berikrar akan menikahkan putrinya itu dengan siapa saja yang berhasil membawa kembali. Setelah melalui berbagai rintangan yang berat, termasuk melumpuhkan adik Pati Petakwarak, membinasakan Kapa dan Gentiri yang berkhianat, Raden Umar Shahid berhasil membawa kembali Dewi Roroyono. Lalu Sunan Ngerang menjodohkan putrinya dengan Dewi Roroyono dengan Raden Umar Shahid atau Sunan Muria. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujina, putri Sunan Ngudung, adik dari Sunan Kudus, dan Sunan Muria menikah dengan Dewi Roroyono, putri Ki Ageng Ngerang dan Nyai Ageng Ngerang. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujina dikaruniai seorang anak bernama Syekh Jangkung. Sedangkan pernikahan Sunan Muria dengan Dewi Roroyono, putri Ki Ageng Ngerang dan Nyai Ageng Ngerang, dikaruniai 3 orang anak, yaitu Sunan Nyamplungan, Raden Ayuna Siki, Pangeran Santri atau Sunan Kadilangu. Selain itu ada pula putra Sunan Muria yang terkenal ialah Penambahan Pangulu, Pangeran Jogodipo, yang makamnya berada satu kompleks di Colo. Kompleks makam Sunan Muria berada di Bukit Muria yang terletak di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dan berada pada ketinggian lebih dari 1.600 meter di atas permukaan laut.